Kira-kira Bapak ya Saya kalau untuk wilayah Sumatera Barat ini penyalahguna maupun pecandu yang paling tinggi ini range umurnya dari umur berapa sih Pak ya paling banyak? ya rata-rata yang generasi muda lah, yang masa Hmm, masa pertumbuhan lah. Ada pun sekarang SD pun udah tahu itu paketnya sabu. wow, SD keren. loh. Ngeri ya. Ngeri ya. Paket 150, paket sih udah tahu. Ya informasi dari mana itu? Kadang-kadang bandar apalagi mahasiswa. Hmm, Nah, itu sangat rentan dengan itu. Kadang-kadang gini, makanya metode-metode ini apa suruh pakai dulu, udah kenakan, maka disuruh jadi kurir, suruh ngantor barang. Jadi nggak tahu notabene apa-apa, yang penting dia dapat free memakai, nah, terus suruh ngantar barang ditangkap. Itu yang proses yang kan salah jadinya. hmm, Nah, Oke. terus masuk lapas jadi masalah lagi kan, tambah sekolahnya di sana. Nah, jadi para pengedar sekarang memanfaatkan itu, memanfaatkan anak-anak yang bebas dari hukum lah istilahnya. Jadi hmm. bagaimana kita antisipasi itu? Makanya sekolah harus ada pencegahan sedini mungkin di rumah tangga. Yang mana ya kalau prinsip saya sih ya masalah keimanan sah yang harus ditonjolkan dalam Oke, Pak. pergaulan di masyarakat sekarang. Jadi harus memang Bener ya. kepeduliannya orang tua. Karena begini loh, karena sudah terlanjur pakai atau sudah jadi apa nama jadi pecandu, nggak Hmm, gampang kita pulihkan. Kalau kembali sehat kayak susah, tapi bahasanya di sini pulih. Misalnya, misal ini loh, Mas Ogi makai nih, ini contohnya nggak apa-apa misalnya kan? ya. Tapi Jangan makai apa? sampai ya. Contoh, ini contoh, logika Contohnya. aja. Biar pemirsa atau pendengar sekarang gampang. Misal masuk Mas Yogi makai narkoba, sudah terlanjur pakai tinggi, udah ada teratur pakai kan? Kan susah karena udah jadi kebiasaan. Hmm, Jadi, kalau kita rehabilitasi, insya Allah etikanya yang kita obati, pola pikir yang kita obati, terus memang ya apa nama zat-zat yang di dalam itu kita apa nama kita detok dengan harapan ya istilah niatnya ingin memakai tidak ada filter dalam dirinya loh. Dan ibarat bener. di sini karena kita bilang boleh, nanti suatu saat dia pasti ada keinginan. Pasti ada keinginan. Masanya dulu dia pernah pakai, walaupun 2 tahun, 3 tahun, kalau tidak ditemani sama keluarga atau orang yang terdekatnya diingatin, kalau ada permasalahan dia akan memikir, apa ya, pasti makan lagi. Hmm. Jadi memang kekuatan batin, kekuatan niat yang diperlukan di sini untuk berhenti. Nawa itu ya Bapak ya. Nawa itu yang penting. Tapi bagaimanapun rehabilitasinya, kalau tidak ada niat sama aja. Sama aja yang gini, Pak Yogi. Misalnya, ini saya contoh yang gampang aja. Ini waktu masih agak lama, nggak apa-apa kan? Nggak Hmm, apa-apa, Pak. Jadi gini, orang yang sakit gula ke dokter misalnya. Kata dokter, Bapak jangan makan gula lagi. Kan begitu. Terus saya makan Iya. apa? Mau ngopi gula nggak ada, gula begini. Dia biasanya suka-suka manis-manis kan? hmm. Tapi kesehatannya udah tahu pas itu dia akan sakit gula terus, rawan. Nah, jadi udah berobat ke dokter 3 kali, marah dokternya kan? Bapak bandel sih makan gula juga, cuma kurangi. Sama dengan narkoba begitu. Makanya harus ada yang mengingatkan di rumah. Apalagi teman-teman yang penyalahguna tidak bisa dengan permasalahan hidup. Ada permasalahan sedikit, larinya ke sana. Makanya butuh pendampingan kita di sini. Siapa yang mendampingi? Makanya ada program-program di BNN namanya, kami di bidang rehabilitasi, ada PBM, pemulihan berbasis masyarakat, atau Hmm. RBM, rehabilitasi berbasis masyarakat. Setelah direhabilitasi ada namanya agen pemulihan. Namanya pulih. Setelah dia rehabilitasi, kembali ke masyarakat. Siapa yang memulih? Ya masyarakat sendiri yang melihat, memantau. Bukan dikucilkan. Diingatkan. Kita bareng-bareng. Karena kalau dikucilkan, ya dia tambah jadi nantinya. Karena ini orangnya penyalahguna yang korban. Bukan salah dia, korban pergaulan. Berarti korban pergaulan, salah pergaulan, kita luruskan. Masyarakat, kita harus meluruskan itu.